Pergerakan jarum kompas menuju arah utara selatan, tarikan atau tolakan dua batang magnet, dan suara dari loudspeaker merupakan fenomena kemagnetan. Salah satu gejala kemagnetan yang dapat kalian amati dengan mudah adalah tertariknya paku atau potongan besi oleh batang magnet. Disebut magnet permanen karena sifat kemagnetan tetap ada kecuali dikenai gangguan luar yang cukup besar seperti pemanasan pada suhu yang cukup tinggi atau pemukulan yang cukup keras. Batang tersebut tetap menjadi magnet selama tidak ada gangguan luar yang menghilangkan sifat magnetnya. Bahan yang memiliki sifat magnet permanen disebut bahan ferromagnetik. Sebaliknya, magnet tidak permanen adalah magnet yang hanya muncul ketika diberi pengaruh dari luar. Ketika pengaruh tersebut ditiadakan, maka sifat magnetik juga hilang. Contohnya adalah paku yang dililiti kawat beberapa lilitan. Jika kawat dialiri arus listrik, maka paku berubah menjadi magnet. Namun, jika arus listrik pada kawat dihentikan, maka sifat kemagnetan paku hilang. Bahan dengan sifat magnetik sementara seperti ini disebut paramagnetik. Setiap magnet memiliki dua kutub yang berlawanan. Salah satu kutub dinamai kutub utara dan kutub lainnya dinamai kutub selatan. Dinamakan kutub utara karena kutub tersebut cenderung mengarah ke kutub utara geografi bumi. Sebaliknya, kutub selatan cenderung mengarah ke kutub selatan geografi bumi. Dua magnet yang didekatkan akan melakukan gaya. Gaya tersebut cenderung mengorientasikan kutub-kutub dua magnet berada pada posisi berlawanan. Kutub utara satu magnet cenderung mendekati kutub selatan magnet lainnya. Mengapa demikian? Karena posisi seperti inilah yang menghasilkan energi interkasi paling kecil. Ingat bahwa semua proses di alam cenderung menuju kondisi setimbang dengan energi minimum. Makin dekat dua magnet, maka gaya yang dilakukan makin besar. Percobaan yang dilakukan terhadap sejumlah magnet didapatkan sifat gaya antar kutub magnet, yaitu 1. Kutub sejenis melakukan gaya tolak-menolak. 2. Kutub tak sejenis melakukan gaya tarik-menarik. Ketiga, besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub. Mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara-selatan? Karena bumi bersifat magnetik, maka timbul gaya tarik-menarik antar magnet bumi dengan jarum kompas. Akibatnya, kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Bumi kita sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. 1. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi. 2. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. William Gilbert, seorang ilmuwan, mengatakan bahwa kutub utara dan selatan bumi tidak tepat berhimpit dengan magnet, ada penyimpangan. Nah, disitulah terbentuklah sudut, yaitu sudut deklinasi pada sumbu Y dan sudut inklinasi pada sumbu X. Beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi disebut sudut deklinasi. Lingkaran coklat adalah garis bujur bumi dan lingkaran biru adalah arah medan magnet bumi. Sudut yang terbentuk pada perpotongan dua lingkaran itulah yang didefinisikan sebagai sudut deklinasi. Panah warna merah menunjukkan arah utara selatan di suatu tempat. Panah warna hijau menunjukkan arah jarum kompas di tempat tersebut. Umumnya, dua anak panah tersebut tidak searah. Sudut antara sumbu jarum kompas dan arah utara selatan atau sudut antara dua anak panah disebut sudut deklinasi. Pada lokasi yang berbeda di permukaan bumi, sudut deklinasi umumnya berbeda. Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal pada tempat tersebut. Untuk menentukan sudut inklinasi, kalian tempatkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum berputar bebas dalam arah vertikal. Amati arah kutub selatan utara jarum kompas terhadap arah garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut sudut inklinasi. Domain magnet. Sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet
yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain sudah merupakan magnet. Jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain, sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetan. Jika potongan itu dipotong lagi, masing-masing potongan baru masih mengandung sejumlah domain.